Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Agustinus Nugraha Sirmarino. Kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pentingnya Penggunaan PWA dalam sebuah website. Nah, sebelumnya membahas itu, apa sih itu PWA gitu? Nah, jadi PWA ini atau Progressive Web App adalah sebuah aplikasi yang berbasis website yang dibuat dan dirancang dan didesain sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengalaman yang terbaik bagi penggunanya. Jadi sebuah website yang menggunakan PWA ini dia bisa memberikan pengalaman yang terbaik bagi penggunanya. Nah, juga selain itu juga dengan menggunakan PWA dalam sebuah website, si aplikasi berbasis website ini bisa menjadi berperilaku layaknya aplikasi natif. Jadi dia memiliki kemampuan yang sama juga gitu. Dapat diandalkan ketika offline atau tidak ada internet atau misalnya ini bisa dimasukkan ke home screen gitu. Juga kapabilitasnya dia meningkat kapabilitas si kemampuan website ini yang sebelumnya kan dia dibatasi karena dia hanya berbasis website. Nah, ketika menggunakan PWA, dia ini meningkat kemampuannya bisa memiliki akses terhadap suatu perangkat, misalnya terhadap Android atau terhadap komputer gitu. Jadi dengan memiliki akses tersebut, dia bisa memberikan pengalaman terbaik pada penggunanya, juga bisa memiliki kapabilitas yang sama seperti aplikasi natif, walaupun memang pasti tidak semua akses dimiliki gitu. Masih ada beberapa akses yang hanya bisa dimiliki oleh aplikasi natif. Nah, PWA ini yang saya cari memang tidak terlalu populer di kalangan developer website di Indonesia. Namun saya yakin ada beberapa developer di Indonesia juga yang menggunakan PWA ini. Salah satunya adalah Codepolitan misalnya, codepolitan.com, atau misalnya uh, ya masih banyak website-website lain yang menggunakan PWA ini, namun tidak terlalu tidak tidak sepopuler teknologi-teknologi lain atau framework-framework lain. Nah, namun kalau misalnya kita bicaranya di luar negeri, memang PWA ini dia sangat terkenal gitu karena bisa memberikan kelebihan-kelebihan yang menguntungkan bagi sebuah website yang menggunakannya. PWA ini bisa membuat sebuah website menjadi suatu perangkat lunak yang bisa digunakan layaknya aplikasi natif di dalam sebuah perangkat, baik itu mobile atau komputer gitu. Jadi dengan menggunakan PWA ini, aplikasi berbasis website bisa bertingkah seperti aplikasi natif gitu. Jadi seperti aplikasi yang dirancang khusus untuk suatu perangkat tertentu. Nah, PWA juga memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa menguntungkan bagi website yang menggunakannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat testimoninya, memang sudah banyak sih yang menggunakan PWA. Salah satunya adalah OLX. Nah, PWA ini memang sudah membantu perusahaan-perusahaan besar untuk dalam mengembangkan aplikasinya. Contohnya adalah OLX. Alasan utama OLX menggunakan PWA ini atau Progressive Web App adalah karena jumlah pengunjung website mereka ini 90% berasal dari perangkat mobile, baik itu yang menggunakan uh, browser atau menggunakan aplikasi gitu. Jadi uh, si OLX ini dia memanfaatkan user yang menggunakan browser untuk dengan menggunakan PWA dalam website mereka itu. Jadi OLX ini menggunakan PWA dalam website mereka agar bisa memaksimalkan potensi pengguna yang menggunakan browser gitu. Nah, hasilnya tingkat engagement aplikasi mereka meningkat hingga 250% oleh karena penggunaan PWA dalam website mereka. Jadi, PWA ini bisa membuat sebuah website selain meningkatkan kemampuannya juga meningkatkan ketertarikan si pengguna untuk menggunakan websitenya, karena memang PWA ini bisa memudahkan atau bisa memberikan pengalaman yang lebih baik dibandingkan website yang tidak menggunakan PWA. Nah, kita akan bahas kelebihan aplikasi berbasis website. Nah, dan dibandingkan, kita juga akan bahas mengenai komparasinya ke aplikasi natif gitu. Ini adalah kelebihan aplikasi berbasis website yang sebenarnya tidak perlu menggunakan PWA pun sudah memiliki kelebihan seperti ini. Nah, aplikasi berbasis website ini ketika di ketika diakses dia selalu up to date, dan juga kita tidak perlu mengunduhnya dulu terlebih dahulu ke Play Store atau App Store gitu. Seperti aplikasi natif gitu. Ketika menggunakannya tidak memakan waktu untuk menggunakannya, kita tidak perlu mengunduhnya dulu lah atau misalnya mengupdate dulu lah seperti aplikasi natif, dan ukuran aplikasinya pun terbilang sangat kecil gitu dibandingkan aplikasi natif. Nah, ini adalah kelemahan aplikasi natif. Nah,
Yang pertama adalah perlu mengunduh dahulu dari Play Store atau App Store. Dibandingkan dengan yang aplikasi website, aplikasi natif ini memang harus diunduh dulu dari Play Store atau App Store gitu. Berbanding terbalik dengan aplikasi berbasis website. Kalau misalnya jika ada pembaharuan, harus mengunduh dari Play Store atau App Store. Kalau misalnya ini tentu sangat memakan waktu ya, karena memang biasanya pembaharuan dari aplikasi natif itu tidak kecil biasanya. Biasanya cukup besar juga gitu. Dibandingkan dengan aplikasi website, aplikasi berbasis website hanya perlu di-refresh atau menekan refresh. Jadi ketika ditekan refresh, maka akan terbaharui sendiri gitu. Dan ukuran aplikasinya pun cenderung besar gitu dan memakan waktu yang banyak gitu. Aplikasi natif ini memang memiliki kekurangan, yang mana kekurangan ini merupakan kelebihan dari aplikasi berbasis website. Nah, selain memiliki kelebihan juga, tentunya aplikasi berbasis website memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan ini merupakan kelebihan dari aplikasi natif. Contohnya, ini adalah keterbatasan aplikasi berbasis website sebelum menggunakan PWA. Nah, yang pertama adalah tidak memiliki akses terhadap perangkat secara luas. Jadi, aplikasi berbasis website yang tidak menggunakan PWA ini, dia tidak bisa mengakses kalender misalnya, atau misalnya mengakses kamera, atau mengakses Bluetooth, USB, dan sebagainya. Tidak juga bisa digunakan ketika offline atau saat koneksi buruk. Jadi, karena memang sebuah website ini sudah di-hosting ya, jadi kita memerlukan koneksi internet juga untuk mengaksesnya gitu. Ketika offline atau koneksinya buruk, mungkin ketika offline kita tidak akan bisa mengaksesnya, atau misalnya kalau koneksinya buruk, bisa mengakses tapi akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Nah, yang ketiga adalah perlu membuka browser terlebih dahulu untuk mengakses website. Nah, jadi untuk mengakses website ini, kita harus membuka browser terlebih dahulu, kemudian memasukkan URL atau alamat websitenya, kemudian diklik search. Nah, dengan menggunakan itu, baru kita masih bisa masuk ke websitenya gitu. Nah, yang kedua adalah, nah ini adalah kelebihan aplikasi natif yang mana merupakan kekurangan dari aplikasi berbasis website. Yang pertama adalah memiliki akses terhadap perangkat secara luasa gitu. Aplikasi natif ini dia bisa mengakses kalender, Bluetooth, USB, atau misalnya kontak, SMS, dan yang lainnya gitu. Jadi dengan memiliki akses terhadap hal-hal tersebut, aplikasi natif bisa memberikan pengalaman yang lebih baik dibandingkan aplikasi berbasis website. Nah, yang kedua juga aplikasi natif bisa digunakan ketika offline, berbanding terbalik dengan aplikasi berbasis website. Jadi ketika kita tidak memiliki koneksi internet, kita masih bisa menggunakan aplikasi natif karena memang tidak setiap waktu kita memiliki koneksi internet. Nah, yang ketiga bisa diakses langsung dari home screen. Jadi kita tidak perlu membuka Play Store dulu atau App Store dulu baru kita buka dari situ, atau misalnya kita pergi ke browser dulu, tidak perlu. Kita bisa langsung ke home screen, kita lihat ada shortcutnya, diklik, sudah kita bisa langsung mengakses aplikasi natif tersebut. Hal ini adalah kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki aplikasi berbasis website tanpa PWA. Nah, PWA ini ada, melihat keterbatasan yang tadi, PWA ini ada untuk mengatasinya gitu. Jadi PWA ini dibuat menggunakan modern API atau Application Programming Interface, dan juga dibuat untuk meningkatkan kapabilitas website sehingga website memiliki kemampuan yang lebih baik lagi. Contohnya yang tadi kan website tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti tadi gitu, tidak bisa mengakses sebuah perangkat dengan leluasa, tidak bisa digunakan offline, atau misalnya tidak harus ke browser dulu lah. Nah, dengan adanya PWA, hal ini bisa diatasi gitu. Nah, PWA juga dibangun berdasarkan 3 pilar. Yang pertama adalah kapabilitas atau kemampuan. Sebuah website yang menggunakan PWA memiliki kapabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan website yang tidak menggunakan PWA. Yang kedua adalah dapat diandalkan ketika offline misalnya. Sebuah website yang menggunakan PWA masih bisa dibuka gitu karena bisa menggunakan metode caching gitu dengan menggunakan PWA. Jadi ketika offline atau koneksi buruk pun masih bisa diakses gitu. Nah, yang ketiga dapat dipasang pula gitu layaknya aplikasi natif. Jadi bisa dimasukkan ke home screen, ada logonya juga, bisa dimasukkan ke home screen. Jadi ketika ingin membukanya, kita hanya perlu ke home screen, cari shortcutnya, klik, sudah kita bisa langsung masuk ke aplikasi berbasis website tersebut. Nah, keterbatasan aplikasi berbasis website ini yang tanpa PWA yang tadi. Nah, ini yang baru adalah yang dengan PWA, aplikasi berbasis website dengan PWA. Yang pertama kelebihannya dengan PWA ini
Dia memiliki akses terhadap perangkat luasa, karena kapabilitasnya juga meningkat, jadi akses akses terhadap perangkatnya pun jauh lebih meningkat gitu dibandingkan aplikasi tanpa PWA gitu. Yang kedua bisa digunakan ketika offline atau saat koneksi buruk, karena dia menggunakan PWA. Yang ketiga juga bisa diakses off screen dari home screen karena juga dapat diandalkan. Jadi dapat dipasang juga gitu. Jadi bisa dipasang, jadi bisa diakses dari home screen tanpa perlu masuk ke browser terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya adalah jika dilihat dari kemampuan PWA dan juga kelebihannya, PWA ini perlu diterapkan dalam sebuah website agar bisa memberikan pengalaman yang terbaik kepada pengguna. Dengan menggunakan PWA, sebuah website bisa memaksimalkan potensinya. Dengan demikian, PWA ini dibutuhkan untuk website agar aplikasi berbasis website bisa bersaing dengan aplikasi natif. Selain itu juga PWA dibutuhkan agar bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih baik kepada pengguna ketika menggunakan website mereka. Nah, sekian dari presentasi esai saya. Shalom, terima kasih.